Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anastasia Fitriana Daryani dengan NPM 1082309 dari kelas 3MA01. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis pemetaan stakeholder dalam isu pertambangan nikel di Raja Ampat. Baik, sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan gambaran umum industri pertambangan nikel di Raja Ampat terlebih dahulu. Jadi perusahaan ini itu merupakan bagian dari konsorsium tambang yang beroperasi secara resmi dan memiliki izin dari Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi perusahaan mengklaim menjalankan tata kelola tambang yang bertanggung jawab serta mendukung hilirisasi nikel nasional. Baik, untuk pemetaan stakeholder ini itu dilakukan untuk beberapa tujuan utama. Yang pertama itu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing pihak. Yang ketiga, menentukan strategi komunikasi yang tepat. Dan yang keempat, untuk meminimalkan risiko konflik sosial, hukum, serta reputasi perusahaan. Untuk identifikasi stakeholdernya, ini dibagi menjadi dua kategori. Stakeholder internal itu ada perusahaan dan karyawan, lalu stakeholder eksternal ada pemerintah daerah, masyarakat lokal dan adat, investor dan mitra bisnis, serta aktivis lingkungan seperti Greenpeace. Jadi setiap kelompok memiliki kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda. Kali ini ada pengumpulan data atau pelaksanaan stakeholder. Ini menurut interaksi menurut media. Di sini ada gambarnya. Jadi, berdasarkan data, itu ada 97% percakapan publik mengenai isu ini tuh terjadi di media sosial Twitter atau X. Lalu, artinya isu ini tuh berkembang sangat cepat di ruang digital dan berpotensi menjadi krisis reputasi dalam waktu singkat. Baik. Selanjutnya yang di bawah ini ada hasil analisis sentimen publik di media sosial, yang dimana hasilnya itu menunjukkan bahwa 95% sentimen publik di media sosial ini bernada negatif. Jadi mayoritas kritik ini berfokus pada potensi kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial terhadap masyarakat lokal. Nah, sentimen positifnya itu sangat kecil. Ini menunjukkan melemahnya narasi perusahaan di ruang publik. Selanjutnya ini ada analisis sentimen di media sosial. Nah, berbeda dengan media sosial, jadi di media online ini menunjukkan 67%. Ini 67%. Ini sentimen positif terhadap pemerintah, khususnya terkait evaluasi izin dan upaya koordinasi. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa pemerintah relatif lebih dipercaya dibandingkan perusahaan. Untuk ini ada stakeholder mapping secara internal. Pada stakeholder internal ini, manajemen atau perusahaan ini memiliki pengaruh sangat tinggi karena menentukan arah kebijakan dan operasional. Sedangkan karyawan ini memiliki kepentingan pada stabilitas pekerjaan dan berpotensi mempengaruhi opini publik baik secara positif maupun negatif. Pada stakeholder mapping secara eksternal, di sini ada pemerintah daerah. Ini memiliki pengaruh sangat tinggi karena dapat memberikan atau mencabut izin. Sedangkan untuk masyarakat adat dan masyarakat lokal ini memiliki legitimasi sosial dan dapat memicu konflik jika merasa dirugikan. Untuk investor ini mempertimbangkan aspek ESG atau Environmental, Social, and Governance dan dapat menarik investasi jika reputasi perusahaannya buruk. Untuk aktivis lingkungan atau Greenpeace ini, dia berperan sebagai penggerak kampanye lingkungan dan memiliki kredibilitas global. Nah, di sini kita membahas tentang teknik ethical analysis grid yang berpotensi mendukung. Di sini ada data, ada tabelnya dan ada isiannya. Jadi di sini stakeholder yang berpotensi mendukung itu ada manajemen perusahaan, lalu ada karyawan, ada investor, dan ada pemerintah daerah. Jadi mereka ini mendukung selama perusahaan itu mematuhi regulasi dan transparan. Jadi pendekatan komunikasi yang digunakannya itu adalah transparansi, kepatuhan hukum, dan laporan keberlanjutan. Di sini ada juga teknik ethical analysis grid yang berpotensi menolak.
Di sini kategori stakeholdernya yang berpotensi menolak itu ada aktivis lingkungan Greenpeace, yang dia itu menolak karena aktivis lingkungan dan sebagian masyarakat yang terdampak. Jadi pendekatan yang diperlukannya itu adalah dialog partisipatif, audit independen, serta program CSR yang nyata dan berkelanjutan. Ini bisa dilihat di sini ya, sangat jelas tabelnya. Lalu kita akan membahas mengenai penyusunan strategi proaktif dan reaktif melalui kasus pertambangan nikel di Raja Ampat. Jadi untuk strategi humas proaktif dalam industri pertambangan ini tujuannya itu untuk mencegah eskalasi krisis dan membangun citra tambang berkelanjutan. Bentuknya itu berupa siaran pers basis data, konten edukatif, serta webinar dialog publik. Jadi strategi ini tuh dilakukan sebelum isu berkembang menjadi krisis besar. Di sini ada bentuk-bentuk strategi dan bentuk pesannya ya. Selanjutnya ini tentang strategi humas reaktifnya dalam industri pertambangan. Jadi strategi reaktif ini digunakan ketika krisisnya itu sudah terjadi. Langkahnya itu meliputi klarifikasi berbasis data, pernyataan empati kepada masyarakat, audit independen, dan perbaikan sistem pengelolaan lingkungan. Jadi kecepatan respon itu maksimal 24 hingga 48 jam, itu yang sangat penting. Untuk selanjutnya ini ada analisis SWOT dari proaktif dan reaktif. Jadi kita membahas yang proaktif dulu. Dalam analisis SWOT proaktif ini, kekuatan perusahaan terletak pada legalitas dan dokumen yang lengkap. Namun kelemahannya itu adalah tingginya sentimen negatif publik. Nah, peluangnya itu adalah membangun citra tambang berkelanjutan, sementara ancamannya adalah kampanye aktivis dan viralitas isu. Untuk analisis SWOT yang reaktif, ini kekuatannya itu berupa sumber daya finansial dan legal yang kuat. Lalu untuk kelemahannya itu adalah risiko terlihat defensif, tingginya sensitivitas publik, dan peluangnya itu ada momentum membangun transparansi, serta ancamannya itu ada tekanan publik terhadap pemerintah serta konflik sosial. Nah, kita sekarang bahas analisis PESTEL, proaktif dan reaktif. Di sini ada aspek-aspeknya. Bisa kita lihat, kita membahas dulu yang proaktif. Secara politikal ini dia tuh bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Untuk ekonomiknya, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sosialnya ini tentang resistensi masyarakat adat. Teknologikalnya ini tentang isu berkembang cepat di media sosial. Environmentalnya ini risiko kerusakan ekosistem, serta legalnya itu kepatuhan terhadap regulasi. Untuk yang reaktif, politikalnya ini tentang evaluasi izin akibat tekanan publik, ekonomiknya itu risiko penurunan kepercayaan investor, sosialnya potensi demonstrasi, teknologikalnya itu tentang isu cepat viral. Untuk environmentalnya itu fokus pada kritik, dan legalnya ini pembuktian kepatuhan hukum menjadi kunci. Baik, selanjutnya ini ada strategi pesan proaktif melalui masalah tentang kurangnya kesadaran publik. Di sini saya menggunakan poster untuk strategi pesan proaktifnya. Bentuk pesannya itu tentang edukasi visual dalam bentuk poster digital informatif. Ini penjelasannya. Kalau poster ini isinya itu tentang pengertian dari AMDAL, UKL, UPL, proses pelaksanaan AMDAL, UKL, UPL ini, lalu ada dasar hukum tentang lingkungannya ini di PP nomor Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 yang fungsinya itu sebagai dasar penerbitan izin lingkungan. Target audiensnya itu ada pelaku usaha, mahasiswa, akademisi, masyarakat umum, aparatur pemerintah daerah. Tujuan pesannya itu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik bahwa izin usaha harus berbasis kajian lingkungan serta regulasi yang melindungi lingkungan dan masyarakat. Pada strategi di sini selanjutnya kita membahas mengenai strategi pesan, program, dan anggaran humas pertambangan nikel di Raja Ampat. Untuk di sini kita membahas identifikasi isu komunikasi berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Di sini untuk faktor internalnya ada tentang reputasi dan kredibilitas perusahaan, di mana kritik publik terhadap aktivitas tambang ini berdampak pada citra perusahaan akibat isu lingkungan. Untuk kepatuhan regulasinya, itu tentang kedugaan pelanggaran izin dan standar lingkungan memicu sorotan dari pemerintah dan regulator. Untuk faktor eksternal,
ada tentang persepsi publik dan organisasi lingkungan, di mana kampanye hashtag Siap Raja Ampat dan tekanan aktivis lingkungan meningkat. Untuk regulasi pemerintah, ini ada penangguhan atau pencabutan izin usaha tambang. Media dan opini publiknya ini tentang headline nasional membentuk narasi negatif. Dari identifikasi isu komunikasi ini, faktor internal dan eksternal akan membentuk analisis situasi, organisasi, dan publik. Selanjutnya, sini kita membahas tentang klasifikasi jenis berdasarkan Latin. Ini publik belum mengetahui langkah mitigasi perubahan. Untuk emergingnya, ada tentang kampanye hashtag Save Raja Ampat itu meningkat. Untuk salience, ini pencabutan izin dan sorotan media nasional. Nah, strategi pesannya, untuk informatis ada dari data AMDAL dan izin resmi, persuasifnya itu manfaat ekonomi lokal, naratifnya tentang kisah pekerja dan warga lokal, emosionalnya tentang human interest story, dan krisisnya tentang klarifikasi cepat berbasis fakta. Strategi pesan proaktifnya di sini konsisten, relevan, antisipatif, dan solutif. Di sini ada strategi mengatasi isu-isunya. Untuk proaktifnya, ini tentang sosialisasi rutin dan transparansi standar lingkungan, dan konsistennya itu tentang pesan inti sama di semua kanal, dan adaptif itu tentang bahasanya berbeda untuk lokal, media, dan netizen. Responsifnya tentang tanggapan maksimal 24-48 jam. Selanjutnya kita membahas tentang strategi pesan proaktif program seminar kehumasan. Jadi di sini untuk positioning statementnya, bahwa seminar ini tuh menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi AMDAL dan keberlanjutan lingkungan. Untuk tujuannya itu sesuai tujuan program sesuai SMART, spesifiknya tentang pemahaman komitmen lingkungan. Terukurnya itu diharapkan naik 25%. Achievable yaitu sekitar 100 sampai 150 peserta, dan relevannya itu isu lingkungan dan izin. Lalu ada time bound-nya itu tentang sekitar 3 bulan. Untuk sasaran program di sini demografinya itu masyarakat usia 20 sampai 55 tahun, mahasiswa dan akademisi, media lokal, dan pemerintah daerah. Untuk psikografisnya itu tentang peduli lingkungan dan mendukung transparansi, dan perilakunya itu tentang aktif forum publik serta media sosial. Jadi konsep seminarnya ini seminar ini tuh bertema transparansi AMDAL, UKL, UPL, RKL, dan FPL. Isi kegiatan itu tentang penjelasannya, lalu ada program reklamasi dan CSR, lalu ada dialog terbuka dan testimoni ahli lingkungan. Untuk AMDAL tadi, AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, lalu di sini kita membahas timeline program. Untuk minggu pertama ini ada perencanaan, itu yang bertanggung jawab adalah tim humas. Di minggu kedua kita mengundang dan mempublikasikan. Yang bertanggung jawab adalah legitimasi sosial dan hak adat. Untuk minggu ketiga ini kita kegiatannya pelaksanaan, yang bertanggung jawab humas dan manajemen. Setelah minggu yang terakhir, minggu keempat, kita akan melakukan evaluasi yang ditanggung jawabi oleh tim humas. Untuk tolak ukur keberhasilannya, di sini outputnya itu sekitar 100 lebih peserta dengan 5 lebih media yang meliput. Outcome-nya itu tentang peningkatan pemahaman serta sentimen positif itu meningkat. Untuk impact itu jadi kepercayaan publik ini jadi meningkat, dan isu negatifnya itu menjadi menurun. Untuk prinsip keamanan data, di sini ada kerahasiaan di mana data peserta itu disimpan aman. Integritas itu data tidak diubah tanpa izin, serta ketersediaan ini ada data laporan tersedia untuk evaluasi. Untuk ancaman keamanan datanya adalah serangan dari cyber, kebocoran data, serta human error. Di sini ada rincian anggaran program seminar, bisa dilihat ada biaya tetap. Biaya tetapnya sekitar 41 juta, untuk biaya variabelnya sekitar 33,500. Lalu untuk biaya tak terduganya 7.500.000, dan total semua ketika kita akan mengadakan seminar ini adalah 82 juta. Baik, masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Di sini sebagai PR perusahaan,
isu hilirisasi nikel di Raja Ampat itu merupakan tantangan reputasi dan legitimasi sosial, bukan sekedar operasional. Jadi dominasi sentimen negatif di media sosial menuntut komunikasi yang lebih transparan, berbasis data, dan seimbang antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Jadi fokus strategi public relation ke depannya adalah transparansi laporan lingkungan, dialog partisipatif dengan masyarakat dan aktivis, serta penguatan praktik bisnis yang bertanggung jawab guna menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai industri ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.